Sama satu hal saya ingin tambahkan di sini teman-teman. Puasa ini yang setahun sekali kita lakukan, ini terapi kesehatan. Kalau badan kita ini mesin, robot, rusak ini. Makan panas, dingin, pedas, asin, semua masuk. Ini kalau mesin rusak ini. 11 bulan kita boleh makan minum, silakan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Allah nggak pernah larang. Yang penting halal dimakan. Maka butuh servis. Ramadan ini servisnya ini. Puasa itu servisnya. Makanya teman-teman rasakan nggak? Kita kalau saya tiba Idul Fitri setelah sebulan puasa, terus kita silaturahim keluarga, baru makan sedikit ketupat sudah kenyang. Pernah rasa nggak? Pernah. Cuma 3-4 orang Padang yang jawab saya ini. Hah? Ini masih hidup nggak ini? Kadang-kadang kita makan sedikit ketupat sudah kenyang ya. Kenapa? Perut kita sudah diservis. Seperti mobil kalau habis servis, gasnya sedikit saja sudah kencang dia. Seperti itu. Jadi jangan anggap begitu mau tiba Ramadan, wah puasa sebulan. Beratnya dulu, persepsi negatif. Salah ini. Justru itu kesehatan. Tidak pernah ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Tapi nggak ada. Anda kalau yang sudah jalankan, tidak pernah ada masalah kan sebenarnya. Dan subhanallah tergantung niatnya. Saya berapa kali praktekin dalam diri saya sendiri. Coba kita niatkan. Kadang-kadang sahur cuma segelas air. Tahan tuh. Insya Allah saya tidak lapar. Enggak lapar sampai buka puasa. Buka puasa dengan sebutir kurma dengan segelas air. Masih tahan sampai habis tarawih baru makan. Banyak orang tidak begitu. Sahur dan buka puasa dijadikan sebagai ajang balas dendam. Nah. Ini saya sudah berapa jam tidak makan. Sebelum puasa habis asar keliling pakai motor. Beli yang warna merah, yang warna hijau, yang warna biru, warna-warni tumpuk semua di meja makan. Padahal pada saat buka puasa dia nggak bisa makan. Nabi SAW buka puasa teman-teman sekalian dimulai dengan kurma. Kata Abu Hurairah kalau tidak ada dengan air. Kalau ada keduanya di dua-duanya. Kemudian sholat maghrib dulu akhi dan ukhti. Habis sholat maghrib pulang baru makan. Kontrol, apa gunanya Anda puasa sebulan kalau Anda tetap rakus, tanda kutip sini. Makan semuanya. Enggak. Itu hikmahnya ada. Jadi ini kita servis, dan itu cuma setahun sekali. Ya. Jangan jadikan sebagai ajang balas dendam. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian buka puasa, kurma. Sebaik makanan kalian sahur, kurma. Kurma Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wahai anak Adam, cukup kau makan sebagian makanan yang bisa menegakkan punggungmu. Jangan balas dendam. Tidak ada hikmahnya puasa. Kalau bulan Ramadan sebulan puasa badannya tambah gemuk, ini tanda tanya ini. Berapa jam disuruh puasa sama Allah? Harusnya bisa turun timbangan badannya. Itu karena malam, balas dendam benar-benar. Ada orang habis azan, makan semua berat, nasi, ini segala macam. Azan, adalah iqamah nanti aja sholat di rumah. Nanti setengah jam sebelum Isya 15 menit baru wudu. Sudah berat, nggak bisa bergerak. Ini udah ambil pelajaran dari puasa. Berjam-jam Anda disuruh tahan supaya dikontrol. Nanti buka puasa juga kontrol. Ini penting. Ada kisah nyata begini teman-teman. Ini kisah nyata di Saudi. Ada satu pengusaha terkenal, kaya raya, kena penyakit. Orang ini bertahun-tahun tidak pernah puasa Ramadan. Kisah nyata. Tidak pernah puasa Ramadan. Sampai Allah uji dia, selalu muncul penyakitnya itu perutnya kejang. Dan kalau muncul kejangnya beberapa menit saja, itu dia sudah tidak bisa bernafas, kesakitan. Dia karena punya uang keliling seluruh dokter terkenal di Eropa, di Amerika didatangi, spesialis penyakit dalam. Nggak ada yang tahu penyakitnya. Setelah sekian tahun dia berobat, tidak bisa sembuh. Dia datangi ada satu dokter Katolik di Jerman. Kebetulan orang ini sudah lama mau masuk Islam, dokternya ini. Tapi belum masuk Islam. Dia seperti menunggu ada keajaiban yang besar nih, apa yang mendorong dia mau syahadat. Datanglah orang ini ke situ, dokternya lihat, cek, nggak ada penyakitnya, hasil labnya nggak ada masalah. Ini dilihat dokter-dokter yang pernah didatangi riwayatnya, semua dokter terkenal, spesialis semua di dunia terkenal, obat-obat vitamin dikasih, bagus semuanya. Tapi kalau lagi kejang, teriak-teriak kesakitan, tidak pernah ada obatnya. Tiba-tiba dokternya bilang begini, saya tanya, Anda agama apa? Dia bilang saya Muslim, kata yang sakit ini. Dia orang Saudi.
Kata dokternya, saya tahu, waktu itu kebetulan bulan Sya'ban kayak kita sekarang menjelang Ramadan. Saya tahu di agama Anda ini kan ada puasa ya, setahun sekali puasa Ramadan. Kata, karena orang Katolik ini sudah belajar tentang Islam, tapi belum masuk Islam. Dia bilang, iya ada. Kata dokternya, ini dokter Katolik yang nasihatin dia, Allah gerakkan untuk bicara. Coba Anda tinggalkan semua obat-obat ini, nanti pulang coba ikuti terapi puasa itu. Orang ini cerita bagaimana dia taubat. Dia bilang, begitu saya pulang, saya niat, karena sudah mentok semua dokter nggak ada yang bisa obatin saya niat mungkin ini kesalahan saya taubat ya Allah, mulai sekarang saya mau puasa. Belum tiba Ramadan, sudah nggak kambuh penyakitnya. Begitu tiba Ramadan, sebulan penuh nggak pernah kambuh. Setelah Idul Fitri, dia kembali ke dokternya, dia ucapkan terima kasih, ternyata mungkin memang ini peringatan dari Allah kepada saya. Kata dokternya, saya sebenarnya sudah lama mempelajari Islam, dia keluarkan dari lacinya ada Quran terjemahan dalam bahasa Jerman, tapi saya belum tersentuh. Sekarang saya buktikan, lalu dia syahadat gara-gara itu. Kita tidak tahu ada hikmah ilahi apa di puasa itu. Jangan selalu mulai dengan persepsi negatif. Oh kalau saya puasa, saya loyo. Niatnya loyo. Ya loyo benar. Innamal a'malu bin niat. Semua dengan niat, itu kan sugestinya. Kalau sugestinya baik, maka tidak ada masalah. Tahan tidak lapar. Kalau makan sahur, banyak makan. Mungkin sebentar jam 11 saya lapar. Lapar benar. Nanti jam 12 haus benar. Tapi kalau tidak niat begitu, tidak insya Allah.